dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, catatan demokrasi malam hari ini membuat masyarakat menghela nafas panjang. Dalam 1 bulan terakhir kita disuguhkan banyaknya kasus korupsi yang nilainya sangat-sangat fantastis. Bukan miliar, bukan ratusan, tapi sudah angkanya triliun. Ada yang 300 T, T-nya triliun ya. Ada yang 193,8 T hanya 1 tahun. Bahkan menurut Kejaksaan Agung potensinya bisa menyentuh 1000 triliun. Nolnya ada berapa? Kebayang? Sebanyak itu 1000 triliun, ada yang punya 1000 triliun? Nggak ada. Ya, bahkan 1 kuadriliun yang mungkin namanya saja jarang kita dengar itu. Banget ya, itu sangat menyakiti hati masyarakat. Apakah betul ada wacana yang saat ini muncul bukan hanya sekedar gertak sambal, tapi efek jera untuk pelaku koruptor yakni hukuman mati? Setimpal nggak? Itu dia, setimpal atau tidak, dan bagaimana dengan alasan hak asasi manusia? Karena nampaknya dimiskinkan saja belum cukup, Andrew. Nilai korupsinya semakin tinggi, semakin besar, semakin besar. Bagaimana kemudian publik bisa menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk bisa memberantas korupsi sehabis-habisnya, setuntas-tuntasnya di tanah air? Kita akan bahas ini secara tuntas pula di catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kita. Dan tentunya kami akan libatkan juga mahasiswa dari Universitas Paramadina, Jakarta. Paramadina kompak bajunya, nuansanya cerah sekali, tampilannya elegan sama seperti yang kita kenakan dari BHS ya Maria ya. Ya, terima kasih banyak BHS sudah mensponsori baju kami yang luar biasa pada malam hari ini ya. Dan langsung saja kalau gitu kita perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami sejumlah praktisi hukum, para senior kami. Kita sapa dulu yang pertama, ada Bang Magdir Ismail. Selamat malam, Bang Magdir. Boleh Bang. Monggo. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak. Ini kembaran sama Andro, bajunya bagaimana nih? Kita sapa pula ada Bung Fredrik Yunadi. Selamat malam Pak Yunadi. Selamat malam semuanya, terima kasih. Kita ingin dengar juga nanti bagaimana ini ya statement dari salah satu praktisi hukum. Betul. Juga, pegiat anti korupsi juga, kita sebut ini dia Mas Kurnia Ramadana. Selamat malam Mas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia sengaja milih baju warna putih karena putih simbol bersih Mas ya. Bebas dari korupsi. Kami juga menghadirkan ada politisi Partai Gerindra, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kami jamin gak akan ngeprank abang malam hari ini sesuai dengan tema Bang pembicaraan. Temanya harus sesuai ya. Dan juga Bang Saur Siagian, aktivis anti korupsi. Selamat malam. Saya sengaja pakai item-item dari atas ke bawah karena suasana berduka. Berduka karena apa Bang? Singkat Bang. Ya suasana karena kan kita bicara soal kematian ini. Oke. Ya kan, jadi nanti apa? Nanti setelah giliran. Kematian apa nih kita tunggu sesaat lagi. Kita simpan dulu ya Bang Saur ya. Kami juga menghadirkan, ini cukup mengagetkan kami juga sudah konfirmasi langsung ke yang bersangkutan apakah berkenan disebutkan sebagai mantan terpidana korupsi. Dan beliau mengaku itu, memang betul itu faktanya, Bang Petris Riu Kapela. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Kita langsung ke Bang Saur Siagian. Menurut Anda kita langsung to the point saja Bang. Layakkah hukuman mati untuk para koruptor? Yes or no Bang? Kalau kami kan sebagai praktisi hukum selalu kita bicara evidence dulu, Andro. Jadi nggak bisa kita bilang yes or not gitu loh. Pasti ada alasan kita. Namun saya akan mulai sesungguhnya bahwa tema kita ini boleh nggak saya berdiri? Boleh, sambil silakan, berdiri Bang. boleh Bang. Tapi saya minta ada nggak boleh mahasiswa berdiri di sini? Yang Salah pria. satu boleh, Andro dibantu. Boleh, Pria. yang pria diajak Ya. berdiri, tenang, aman. Sama Ya, Bang Saur aman. Gak akan Ya. diapa-apain. Oke, ada seorang wanita samping saya, seorang mahasiswa, karena Anda butuh. Saya butuhkan duduk di. Boleh? Andro, kepada pemirsa semuanya, tolong Anda hadap saya. Yang wanita samping saya. Nggak mau banget kayak di sebelah Bang Saur. Ketika Presiden kemudian bersumpah, di samping kiri beliau kemudian ada kitab suci. Tangannya kemudian menyebutkan jempol ke atas,
kemudian di sini ada Ketua Mahkamah Agung kemudian membacakan. Tapi saya bantu aja Ketua Mahkamah Agungnya. Dia mengatakan begini, demi Allah, saya bersumpah akan taat kepada Pancasila dan menjalankan undang-undang dan melayani yaitu bangsa dan negara. Yang mau saya katakan adalah ada kitab suci di tangan kirinya, tetapi juga menyebutkan isi konstitusi. Itulah sumpah presiden. Maksud saya, Bro, saya memaknai apa sumpah presiden yang telah diucapkan itu setidaknya tergambar malam hari ini. Silakan duduk kawan-kawan sekalian. Nah, oleh karena itu Bang Andro, ketika kita bicara soal korupsi atau katakanlah pemberantasan korupsi dengan tema kita, apakah seorang pelaku koruptor dapat dihukum mati? Andro, kemudian Maria dan kita semua. Akhir-akhir ini di mana kita sedang berjuang soal prestasi sepak bola kita. Tetapi yang sekarang populer adalah yaitu klasemen Liga Korupsi. Ada yang baru Bang, koruptor calling. Koruptor calling. Setelah kita digemparkan yaitu 1.000 triliun, yaitu dugaan kasus di Pertamina, kemudian diguncangkan lagi apa yang terjadi di Antam, Bang Patrio, Bang. Kemudian juga yang paling menggelitik, termasuk ada Andro di sana, minyak goreng kita, kawan-kawan sekalian, termasuk Andro Meda, mengukur apakah betul 1 liter. Ternyata Menteri Pertanian telah mencoba mengukur, kemudian Direktur Tipikor-D sudah mengukur, ternyata seperti ukuran dari Andro, hanya kurang lebih 700 sampai 800 milimeter. Bayangkan, semua pasal 33 hajat hidup orang banyak. Bicara kita soal minyak, kebutuhan daripada 280 juta rakyat Indonesia. Bicara kita soal apa yang terjadi di PLN, itu sumber kita tidak akan bisa kita bicara hari ini kalau tidak ada lampu kita. Bicara kita soal minyak, dugaan saya lebih besar kebutuhan minyak kita daripada Pertamina. Inilah yang terjadi. Andro, Maria, kita ingat tahun 98. Soeharto runtuh, Bang Patrio. Itu adalah 5 agenda daripada yaitu mahasiswa untuk meruntuhkan Soeharto. Salah satu atau ikonnya adalah KKN. Itu korupsi. Setelah 25 tahun lebih Bang Andro, Maria, korupsi itu masih tetap jalan. Kita lihat memang upaya-upaya untuk melakukan itu sudah maksimal. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata nihil sampai saat ini. Mari kita benchmarking kepada Cina. Karena kita sekarang ini banyak kemudian belajar dari Cina. Melihat masalah ini secara holistik. Sama kita tahun 98 memperbarui soal korupsi di Cina sama. Tapi salah satu Perdana Menteri beliau pada saat itu, dia katakan, berikan saya 1.000 peti mati, 1 untuk saya, dan 999 kalau ada kemudian orang mengkorupsi uang lebih daripada 80 miliar rupiah kita, akan saya hukum mati. Andro, dari situlah Cina, setiap orang melakukan korupsi 80 miliar, kemudian dihukum mati. Saya terus terang masuk dari sini, Andro. Sekarang tahun 88, saya tadi searching Bang Magdir, tahun 98, income per kapita kita dengan Cina, Bang, bisa searching, sama Bang, sama kita tahun 98. Tapi Bang Fredrik, setelah 25 tahun sampai detik ini kita bicara, kita masih 4.000 US dollar. Cina sekarang sudah 12.000 US dollar income per kapitanya. Artinya 3 kali lebih baik daripada Indonesia. Di mana starting. Oleh karena itu masuk dari sini. Kalau kita serius, selama ini kita memang sudah melakukan. Ada pepatah Afrika mengatakan, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda, itu insanity, bahasa Jawanya adalah itu orang gila, Bang Patrio. Seseorang yang melakukan hal berulang-ulang mengharapkan hal yang sama, kalau bahasa Jawa kata itu gendeng. Oleh karena itu
Saya bukan soal apakah ini soal hak asasi manusia. Korupsi itu sendiri sudah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu menurut saya supaya kita maksimal, kenapa kita tidak meniru Cina? Coba saya tidak menghina Patrio. Kalau kita lihat misalnya, katakanlah korupsi extraordinary crime. Sama dengan kita bilang teroris, sama dengan narkoba. Padahal menurut saya, jauh lebih dahsyat kejahatan daripada koruptor. Ini tidak beretika karena kejahatan mereka di tangan mereka di hotel berbintang 7 yang mereka lakukan. Jadi layak dihukum mati Bang koruptor. Jadi oleh karena itu coba WA yang dirilis oleh Jaksa Agung. Orang-orang senang. Orang-orang itu dia bilang orang-orang senang di grup WA-nya. Oleh karena itu Bang Andro, kalau kejahatan narkoba, kejahatan yaitu teroris sama extraordinary crime kita sudah tuntut mati. Oleh karena itu kalau kita mengharapkan tidak lagi ada kemiskinan, saya kira sangat layak semua koruptor, apalagi koruptor yang sudah kemudian menggemplang uang kita 1.500, itu layak dihukum mati. Layak dihukum mati Bung Fredrik. Kalau kita berbicara mengenai efek jerah, layakkah para koruptor kita dihukum mati, Bung Fredrik? Kalau pribadi saya dan sepengetahuan saya ini tidak pernah setuju dengan adanya hukuman mati. Mati hidupnya manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Bukan manusia yang menghukum manusia dengan mencabut nyawanya. Dan saya kembalikan kepada Undang-Undang Dasar kita pasal 28A. Dalam hal ini termasuk deklarasi universal hak asasi manusia. Tidak ada yang dikatakan dalam hal ini menentang adanya hukuman mati. Saya kembalikan kepada tadi rekan sahur yang mengatakan bahwa Cina hukuman mati betul. Tapi tahu tidak, di Cina sampai hari ini korupsi makin merajalela. Hukuman mati tidak akan membuat manusia itu jerah. Di dunia manapun, zaman Roma sampai sekarang, tetap tidak akan bikin orang jerah. Jadi pendapat saya Pak, adalah bagaimana kita melakukan suatu pencegahan korupsi. Dan kedua, hukum itu saya sangat setuju, misalkan contoh dengan hukum seumur hidup. Betul, hukum seumur hidup itu dengan KUHP yang baru itu 10 tahun itu berkelakuan baik akan dirubah. Betul, karena itu adalah pri kemanusiaan. Tetapi yang dihukum ini saya rasa adalah kita membuat suatu jerah. Misalkan contoh, dalam amar putusan wajib dicantumkan oleh hakim. Tidak bisa dalam hal ini hanya kita mentafsirkan. Bahwa dihukum si A itu melakukan kerja sosial secara paksa. Contoh kerja sosial misalkan bersihkan masjid, bersihkan gereja, bersihkan pasar. Dengan memakai baju, saya koruptor. Itu akan membuat keluarganya itu malu. Dan dalam hal TPPU, saya lihat sampai hari ini, hanya kulitnya aja yang disentuh. Kenapa? Sanak keluarganya itu masih hidup mewah. Nggak ada yang disentuh koruptor-koruptor. Tapi rasanya para pelaku koruptor nggak ada lagi yang punya rasa malu, Pak. Karena berulang. Ya, karena ini Pak, mereka itu tidak ada rasa malu karena mereka itu mendapat suatu keistimewaan. Jadi seperti contoh keluarganya nggak disentuh. Kan gitu kan Pak, sanak keluarganya nggak disentuh. Dengan kepintarannya Pak, harta saya bisa saya pakai nama ABCD Pak, nggak akan dilacak Pak, aliran uangnya. Tapi sebetulnya ABCD ini tanya, loh kamu ini petani kok bisa punya tanah segini banyak dari mana? Akan kelacak. Tetapi penyidik dalam hal ini kemungkinan dengan landasan hukum kita itu pembuktian kembali itu kan belum ada atau belum dalam hal ini terang-terangan bisa diterapkan. Akibatnya Pak, jadi banyak yang lolos. Apa seperti contoh mereka punya rumah mewah, punya uang banyak di Amerika, di Swiss, di segalanya. Nggak akan kesentuh. Tapi kalau misalkan mereka itu diwajibkan kerja sosial, kerja paksa itu adalah melanggar hak asasi manusia. Saya koruptor, dia pakai baju itu mau nggak mau dia nyapu di jalan, dia nyapu di masjid, dia segala, dia kan malu, keluarganya juga sangat malu. Itu akan bikin rasa jerah. Dan dalam hal ini Pak, yang penting harus kita ingat Pak, penegakan hukum di Republik Indonesia ini banyak sekali yang keliru. Banyak sekali kasus-kasus yang dipaksakan. Yang kemudian orang itu sudah ditetapkan tersangka, dipaksakan, baru dicari bukti. Dan buktinya itu sering direkayasa. Kasus apa ya Pak ya? Bisa disebutkan kasus apa? Salah satu yang terbaru?
yang 2-3 terbaru. bulan terakhir mungkin menurut Anda kasus apa yang direkayasa, dimanipulasi? Di rekayasa manipulasi, saya tidak bisa mengatakan kasus apa. Terus terang karena saya kan bukan PH-nya. Saya tidak tahu secara detailnya. Tetapi yang bisa dilihat ya, banyak sekali dalam hal ini warga binaan, kalau dulu tindakannya terpidana, itu mereka itu banyak sebetulnya mereka itu tidak salah. Tapi mereka dipaksakan jadi salah. Nah, sebagaimana tadi rekan Saur mengatakan, contohnya misalkan mengatakan bahwa seseorang itu korupsi itu sangat merugikan negara. Sekarang saya kembali tanya, pemberantasan korupsi sejak KPK didirikan hingga hari ini, kalau nggak salah 25 tahun ya, mungkin mohon maaf kalau kayak saya salah hitung ya. Apakah angka korupsinya itu sudah menurun? Kan? Makin menjadi. Sehingga dalam hal ini, penindakan itu harus dinomorduakan. Yang diutamakan adalah penyuluhan. Misalkan contoh aja di Singapura ya, dari TK, dari SD itu sudah didoktrin. Kalau buang sampah itu kamu memalukan. Jadi anak dari kecil itu sudah di mindsetnya udah dibikin sedemikian rupa, tidak boleh membuang sampah. Orang tuanya buang sampah, apa nggak boleh buang sampah, ini memalukan. Seperti contoh, sekarang anak-anak ini kan malah berbalik, Pak, sebelah ini sudah pakai Mercy nih, kita masih pakai Toyota, malu dong. Gimana dong sekarang, ambil dong Mercy gitu. Mau nggak mau kan ayahnya jadi gimana cara dapat duit, korupsi lah, atau tilep dalam hal ini, atau dalam hal ini anggarannya dibikin sedemikian gedenya. Dan saya menyarankan Pak, dalam hal ini petugas penyidik, penuntut umum, hakim, panitra, maupun petugas dari lapas, maupun avokat seperti kita semua, tentu banyak yang tidak benar. Kita harus akuin, Pak. Sehingga saya minta supaya para pejabat siapapun yang dalam penanganan korupsi ini ternyata terbukti dalam hal ini ikut serta atau memberikan kesempatan, dia itu harus dihukum setimpal. Misalkan kasusnya itu orangnya dihukum seumur hidup, ya dia itu harusnya turut serta diikutkan dihukum seumur hidup. Sekarang kan rata-rata paling-paling apa? Dipindah tugaskan. Kalau enggak paling diturunkan pangkat, kalau enggak dipecat, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Yang saya lihat ya, mungkin ada 1-2 yang tapi kami kaget loh Pak ketika Bapak mengatakan daripada penindakan lebih baik para koruptor itu diberikan penyuluhan ya. Bukan Maria, Pak, ya? masyarakat diberikan penyuluhan. Masyarakat diberikan Betul. penyuluhan, mereka Ya. disuruh buang sampah, sanksi sosial. Pak, ratusan triliun Pak, hilang Pak, uang rakyat. Bukan, tapi Bukan dalam uang hal ini negara kan katanya, mereka, tapi betul Pak. rakyat yang Apakah merugikan, Pak. sepadan Ya. itu Pak Fredrik gitu kan? Begini, kalau sekarang koruptor itu dengan sukarela mengembalikan yang angka yang dihitung, bukan potensi itu hanya awan-awan lah, itu rekayasa lah menurut saya kalau potensi. Realnya, kemudian di dalam kali misalkan dikasih double karena dia merugikan negara. Dengan imbalan dia dapat keringanan, misalkan keringanan dia diberi remisi, kemudian dia berikan bolehlah misalkan dia bisa menikmati PB dalam hal ini kan, sehingga para koruptor itu akan terpanggil. Ya udah gua kembaliin daripada saya malu. Kalau saya nanti nyapu di gereja, saya nyapu di masjid, anak saya gimana? Betulan anak saya juga di masjid sana. Ya, orang tua saya juga di masjid sini. Saya malu. Sehingga dengan demikian kan mereka itu akan mulailah mengembalikan kerugiannya, dan akan anak-anak sebagai suatu contoh kan, dia tidak akan lakukan korupsi lebih lanjut. Tapi ini sudah dihukum paling memalukan, dimiskinkan saja, nampaknya nggak ada jera-jeranya Prof. Dilanjutkan nanti sesaat lagi, tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Iya, kalau tadi kemudian Bang Saur bilang ini harus dihukum mati, karena sudah jiwanya koruptor sudah mati, jadi memang sudah tidak ada formula yang tepat lagi. Kalau tadi kemudian Bang Fredrik sampaikan, nampaknya harus dibikin malu dengan sanksi sosial. Apakah ini tepat? Kita ingin tahu formulasi yang tepat agar koruptor ini jera, Mas Kurnia. Iya, yang pertama supaya pemirsa juga paham ya, dalam konteks pidana korupsi itu sebenarnya pidana mati atau hukuman mati itu dimungkinkan. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 10 itu kan ada pidana pokok, pidana tambahan. Satu di antara pidana pokok itu adalah pidana mati.
Dan kalau kita bicara tentang hukuman mati, maka kita bicara pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Di sana disebutkan secara spesifik, seseorang dapat dikenakan pidana mati dalam keadaan tertentu. Namun yang harus dipahami, tidak semua jenis korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Jenis korupsi itu ada 7 di dalam Undang-Undang Tipikor, 1 di antaranya adalah pasal kerugian keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Di sanalah bisa disematkan pidana mati kepada pelaku korupsi. Itu pun dalam keadaan tertentu. Ada 4 kondisi keadaan tertentu yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, negara dalam keadaan bahaya. Kemudian yang kedua, korupsi dalam bencana alam. Kemudian yang ketiga, pengulangan atau residivis pelaku korupsi. Kemudian yang keempat, krisis ekonomi. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika menyusun pasal 2 ayat 2 ini membuat syarat yang amat sangat ketat. Misalnya kalau kita ambil contoh kasus konkret yang sudah berkekuatan hukum tetap, ada kasus dulu, kasus Bansos, Juliari Peter Batubara. Apakah Juliari itu bisa dikenakan pidana mati? Secara hukum normatif tidak bisa. Sekalipun memang kalau kita melihat yang bersangkutan atau pelaku melakukan kejahatan di tengah kondisi sosial yang sedang porak-poranda, tapi pasal yang disematkan adalah pasal suap menyuap. Jadi kalau saya merefer misalnya dalam kontekstual saat ini, pernyataan dari pimpinan penegak hukum, ada korupsi yang menyentuh kuadriliun misalnya, lebih dari 1.000 triliun dapat dikenakan pidana mati, syarat mana yang terpenuhi? Jadi pada konteks hukum normatif, pidana mati bisa dijatuhi, tapi syaratnya seperti apa? Yang jadi problem sekarang adalah apakah pidana mati menjadi obat mujarab untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi? Saya pribadi menganggap kejahatan korupsi itu kan akarnya adalah kejahatan ekonomi. Maka dari itu memenjarakan pelaku korupsi puluhan tahun tidak cukup kalau uang hasil korupsinya masih bisa dia terima seperti Pak Frederick sampaikan tadi. Tapi saya bisa memahami bahwa dengan kondisi sosial masyarakat hari ini di tengah banyak permasalahan dan liga korupsi tadi, menuntut pidana mati itu adalah hal yang lumrah. Akan tetapi memang tindakan negara yang diwakili penegak hukum, baik KPK, kepolisian, kejaksaan, bahkan menukik sedikit dalam konteks vonis hakim, itu tidak kunjung memberikan efek jera. Rata-rata hukuman pelaku korupsi itu tahun 2023, kalau dihitung dari Pengadilan Tipikor Aceh sampai Pengadilan Tipikor Papua, jangan mimpi Indonesia sudah memberikan hukuman jera bagi pelaku korupsi. Ternyata rata-ratanya hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Kita belum bicara tentang kerugian negara. Itu sangat ringan sekali Mas ya? Itu sangat ringan dan itu bisa dibuktikan karena berbasis putusan dari pengadilan. Kita kalau bicara tentang kerugian negaranya mencapai 56 triliun, maka pertanyaan refleksinya adalah berapa sih yang kembali ke negara? Apakah sampai 50 triliun? Tidak sampai. Yang kembali ke negara kisaran 7 sampai 8 triliun. Jauh sekali. Berarti apa? Ada 48 triliun yang menguap tidak tahu juntrungannya kemana. Maka dari itu kalau saya misalnya masuk dalam kasus konkret, misalnya kasus Pertamina yang sekarang diusut oleh Kejagung, maka kita harus kritis. Jangan hanya puas terhadap konferensi pers penetapan tersangka, tapi kita harus tagih, tolong sampaikan kepada masyarakat berapa sih kejaksaan yang sudah berhasil kembalikan dana ke negara. Ada banyak kasus, ada kasus Jiwasraya, diklaim kerugiannya lebih dari 10 triliun. Ada kasus Asabri, tapi masyarakat terbatas bertepuk tangan saat seseorang dipenjara. Tapi kita lupa untuk menanyakan kepada penegak hukum, tolong sampaikan demi transparansi dan akuntabilitas, tolong sampaikan berapa yang sudah kalian kembalikan ke negara. Jadi tidak cukup dengan memenjarakan pelaku, itu satu. Kemudian yang kedua, dalam konteks perundang-undangan kita, ada sejumlah undang-undang yang diyakini bisa memberikan efek jera dan menjadi senjata bagi penegak hukum. Dan saat ini mungkin menjadi PR Bang Dhanil untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Ada RUU perampasan aset yang sampai detik ini tidak jelas nasibnya seperti apa. Jadi ada sejumlah aspek lain
yang harus kita bicarakan sebelum kita bicara tentang pidana mati. Kita belum bicara bagaimana potret lembaga pemasyarakatan yang seringkali kamar terpidana korupsi itu lebih bagus daripada kamar kita di rumah. Poin ini menarik sekali Mas Kurnia karena ada main mata antara terpidana dan juga para oknum. Kita dengarkan suara langsung dengan mantan terpidana korupsi. Sebelum ini bisa nggak dikomentari sedikit? Singkat boleh ya? Oke. Singkat Bang, boleh Bang. Tadi Kurnia sudah mengatakan ada 4 syarat. Dan juga mengakui ternyata hukuman kepada para koruptor itu ringan sekali. 4 syarat yang dibilangin soal ekonomi. Andro tahu nggak detik ini? Seseorang bisa kerja saat ini. Itu sudah satu kemewahan yang sangat luar biasa. Kondisi ekonomi kita seperti itu. Kedua, kalau kita merefer soal misalnya Pertamina, mulai tahun 2018, itu dalam keadaan kita COVID. Dan ketiga, yang dirugikan itu seluruh Indonesia. Kita defisit anggaran APBN sekarang ini. Artinya kalau kita biasa-biasa, nothing. Oleh karena itu pasal 2 ayat 2 yang dibilang Kurnia, menurut saya ini sudah memenuhi syarat. Kalau kita mengharapkan supaya ada deterrent effect gitu loh. Karena sudah memenuhi syarat gitu. Bang Peter Silio Kapela. Gini, kalau kita bicara tentang negara yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, itu ada beberapa negara yang memakai hukuman itu. Yang pertama itu China, yang kedua Vietnam, kemudian Korea Utara, Thailand, Kamboja. Itu beberapa yang menerapkan hukuman itu. Walaupun Thailand sendiri belum pernah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor di negerinya, tapi tetap ada pasal itu. Tadi Mas Kurnia ngomong bahwa ada keadaan tertentu yang bisa menerapkan hukuman mati itu. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa orang yang dituduh korupsi pasti dihukum mati. Itu satu. Yang kedua, hukum Indonesia ini kadang-kadang isu itu dipakai untuk menyingkirkan lawan politik. Dulu zaman Orde Lama, kalau orang nggak ikut Nasakom, maka itu bisa dikriminalisasi, ya, masuk penjara. Zaman Orde Baru itu isu PKI untuk menyingkirkan lawan politik. Bagi orang yang terkena isu PKI, dia nggak PKI, lahir di atas tahun 65, bapaknya PKI, dia bisa tersingkirkan. Kemudian dia tidak PKI, bapaknya tidak PKI, tapi teman sehari-hari anak PKI, maka dia bisa disingkirkan dengan isu seperti itu. Hari ini isu 2 itu tidak gitu laku lagi. Yang paling mudah menyingkirkan lawan politik isu korupsi. Sekecil apapun, padahal misalnya dia tidak melakukan kejahatan, tapi bisa jadi salah karena sistem dan sebagainya. Sebentar itu Bang, bisa, kalau kita tarik ke Pertamina, BLBI, Timah, kemudian ada Antam. Saya nanti akan ke sana. Artinya bahwa kasus korupsi itu kadang-kadang dipakai oleh lawan politik untuk menyingkirkan lawannya. Oke? Tapi hari ini kita terkaget-kaget bahwa isu tentang korupsi itu besar-besar sekali. Ya, ada Timah 300 triliun, kemudian Pertamina 1000 triliun. Itu menurut saya sudah luar biasa, extraordinary crime itu yang seperti ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apakah pantas dihukum mati? Menurut saya pantas. Ya itu pun gak sepadan. Gitu. Dan jangan dihukum mati itu adalah pemain-pemain pada tingkat operator. Saya nggak yakin itu misalnya yang ditersangkakan hari ini menjadi tersangka korupsi Pertamina bahwa mereka bekerja sendirian. Mereka ini anak buah kok. Pasti atasannya tahu, nggak mungkin atasan langsung tidak tahu kalau ada oplosan seperti itu. Tapi apakah hukum kita akan mengambil ke atasnya? Itu yang kita tidak tahu. Jadi menurut saya hukum di Indonesia ini harus betul-betul setegak-tegaknya. Ya, kalau memang dia pantas untuk dihukum mati karena dalam keadaan tertentu yang merugikan negara, kemudian membahayakan perekonomian negara, ya pantas dihukum mati. Tapi jangan dihukum mati itu dipilih-pilih. Oke? Berikutnya, soal penanganan korupsi di negeri ini. Ini sama saja dengan politik kuda mati. Teori politik kuda mati itu, ketika kuda sudah mati, logika sederhananya kita meninggalkan kuda mati itu, jangan pakai lagi. Tapi di Indonesia kan tidak. Politik kuda mati ini diseminarkan kenapa dia mati, terus ganti pelana, ganti pemain, terus mengambil keputusan bahwa ini mati tapi masih ada potensi. Artinya penanganan kasus korupsi ini, oh ini salah ini. Tapi kita tidak lihat kenapa dia bisa jadi salah dalam penanganan ini. Kalau mengatakan jerah, apa yang dilakukan KPK hari ini? Hanya menangkap bupati 100-200 juta, 300 juta.
Tapi KPK tidak pernah tahu bahwa, dari dulu saya sudah ingatkan, bahwa korupsi terbesar itu adalah di BUMN. Karena mereka mengelola keuangan negara yang itu tidak semua orang bisa mengawasi. Yang mengawasi hanya Dewan Pengawas, hanya komisaris. Tapi kalau korupsi misalnya hanya nerima gratifikasi uang anak mau kuliah, sekolah, ngambil kos sekolah, itu kena Pak. Maksud Abang kenapa KPK tidak sampai menyentuh BUMN? Itu maksud saya tadi, inilah politik kuda mati. Kita memaki-maki korupsi, memaki-maki perbuatan itu, tapi tidak tahu caranya bagaimana mengatasinya. Yang kita tahu, OTT, tepuk tangan, hancur lu pejabat, mati lu, itu aja. Tapi kemudian kita lihat, loh kok masih? Itu berarti ada salah penanganan. Oke. Hukuman mati artinya layak menurut Anda? Oh layak dong. Kalau 1.000 triliun, lebih dari hukuman mati lakukan itu. Meskipun tadi kalau kata Gitu. Bung Freddy, gak ada efek jerahnya hukuman mati Bang. Ini bukan lu mau jerah, kalau dia udah mati apa yang mau dijerahkan? Udah mati kok. Yang jerah itu untuk yang hidup. Memangnya bisa nih Bung Saur nih korupsi di Pertamina? Nggak bisa kecuali dia jadi dirut. Kecuali dia menteri BUMN. Artinya bahwa korupsi di Pertamina itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Untuk menjadi posisi itu hanya orang-orang tertentu yang setengah malaikat untuk menjadi dirut Pertamina. Artinya apa? Kalau memang dia ditunjuk itu, konsekuensinya dengan gaji yang sedemikian besar, maka resikonya juga besar juga. Jangan kemudian gaji 3 miliar, gaji 2 miliar, korupsi 1.000 triliun, resikonya cukup 2 tahun 6 bulan. Resikonya dibikin malu, sanksi sosial Bang. Lah kalau 1.000 triliun, nerima 1.000 triliun, malu-malu lah, nggak apa-apa lah katanya. Kan gitu nih cara berpikirnya. Bang Pak Freddy, Pedro, komentari lu Pak. mending triliunan Bang, tapi malu nyapu jalan nggak apa-apa. Yang penting saya tegaskan di sini, kita harus ingat Pak, hukum itu bukan balas dendam Pak. Ingat Pak, kita memang manusia, termasuk saya, kita ini punya jiwa binatang. Kita ini senang sekali Pak. Coba Jiwa apa, Pak? hukum Jiwa apa tadi Pak? binatang. Jiwa binatang. Ya, kita ini senang sekali Pak kalau lihat Pak ya, orang dipenggal kepalanya. Coba ada penggal kepala, semua pada berebut lihat Pak. Tapi gini, Siapa itu, Bang Bang Fredrik, Mungkin ya satu Bang dua Fredrik, tidak kalau Pak. 1.000 triliun itu lebih dari binatang, Bang Fredrik. Begini, Ya, saya yang bicarakan ini Pak, hukum itu bukan balas dendam. Orang korupsi itu tentu salah Pak, sangat salah. Tetapi yang kita pikirkan pertama yang harus kita pikirkan, bagaimana bisa mengembalikan uang itu. Bukan menghukum orang itu mati, orang itu dicambuk, dilemparin batu sampai mati, diapakan, itu nggak ada artinya. Yang penting itu bagaimana bisa uang itu kembali. Maka saya bilang kan Pak TPPU ini harus betul-betul dilaksanakan sampai ke ekor-ekornya. Yang jangan bikin malu Pak. Begini Pak, saya punya anak 5 Pak. Saya punya cucu 10. Saya terus terang Pak, kalau anak itu marah atau biar papi bikin saya malu Pak, saya ini lebih sakit daripada saya dihukum sama hakim. Kita itu akan sangat tertekan Pak, kalau dari keluarga Pak. Makanya Pak dalam hal ini, kalau sampai anak bilang, papi kamu gini, gue lebih baik gak jadi anakku, saya putus hubungan, saya gak mau jadi anak kamu. Itu kita akan sangat Jadi malu gini, Pak. Saya kira karena 2 kali Pak Fredrik mengatakan soal balas dendam, enggak, ini soal cinta ini. Sesungguhnya ketika kita dorong hukuman mati, sedang mencintai ada 250 juta rakyat Indonesia yang kemungkinan selamat dari hukum. Pak Fredrik saya mengatakan, ketika seorang dirut yang sudah menjadi seorang S1 Pak, digaji 1 miliar, kalau dihitung hari ini di Komisi 6 Pak, seorang dirut atau direksi daripada Pertamina lebih besar gajinya daripada gaji seorang Donald Trump. Bahkan dengan seorang direksi Facebook. 4 miliar mereka rata-rata kalau ditotalkan dengan tantiem yang mereka dapatkan. Pak Fredrik, tentu mereka tahu apa risikonya Pak. Kalau dia senang ke dirinya, senang kepada keluarganya, kepada seluruh Indonesia supaya jangan mobilnya rusak. Saya kira tidak akan berani untuk melakukan korupsi. Jadi kalau kita dorong untuk hukuman mati, lebih pada menghargai kehidupan. Kalau Pak Fredrik mengatakan misalnya, terus terang, saya disclaimer, ketika dia kemudian curhat karena Pak Fredrik pernah merasakan kemudian ada sesuatu yang beban, dasar itulah deterrent effect ini kita dorong sehingga setiap warga Indonesia tidak akan mengakhiri karirnya kemudian seperti yang sekarang ini. Apakah 4 triliun, Andro? Apakah 4 triliun kamu bisa menyelamatkan harga diri keluargamu? Saya terus terang,
Kenapa kantor Saur Siagian kemudian tidak menangani korupsi? Itu bukan soal moral pelanggaran etika. Tapi kejahatan karakter ini, saya bilang Andro, itu di tangan mereka. Di tengah pengawasan mereka. Hidup di di hotel bintang 7. Sementara Andro, saya beberapa kali sedang makan, saya di warung Padang yang 13.000. Ada beberapa kali saya ingat ibu-ibu datang dengan 4 anaknya, Bang Patrios. Dia punya 5.000. 5.000. Saya hanya punya 5.000 anak, saya nggak makan Pak. Bukan sekali saya dengarkan itu Bang Patrio. Sehingga setiap saya pergi ke warung Padang Bang Patrio, saya nggak berani hanya membeli diri saya. Itulah realitas Indonesia saat ini. Tapi ada orang sudah 4 miliar masih mengkorupsi. Ketika kita dorong supaya setiap warga Indonesia tidak akan mengakhiri keluarganya malu, kemudian kita korban semuanya. Perasaan hati nurani itu masih ada? Itu maksud saya ini soal cinta kehidupan Bang Andro. Bukan soal kita dendam ini. Bukan. Minta maaf. Tetapi kita merasa. Makanya saya bilang. Saya hanya pesankan kepada anak-anak saya. Kamu buka kantor jadi advokat. Satu aja pesan dari ayahmu. Jangan sekali-kali mau suap menyuap kepada hakim. Bang Andro, Saur Siagian dan kantornya sampai detik ini nggak mati. Tapi faktanya Bang, uang korupsi bisa menutup mata itu seseorang. dia, Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus buktinya kita hanya tidak akan catatan mati. demokrasi. Itu loh, Pemirsa. kita yang mencintai kehidupan. Ya, ini berbicara mengenai hati nurani, di Pak Magdir Ismail juga harus bersuara. Salah satu advokat yang juga menangani kasus korupsi, Pak Magdir. Terima kasih Maria, Andro. Begini, saya itu kagum dengan Saur yang begitu bersemangat untuk memberantas korupsi. Tapi ada satu hal saya kira yang kita mesti pikirkan dan kita mesti jernih melihatnya. Begitu banyak sekarang ini digembar-gemborkan nilai korupsi yang ratusan triliun. Ya. Siapa yang menghitung itu, Andro? Salah satu contoh, saya mau ambil contoh begini. Ini kasus konkret yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Terkait dengan pemilik Duta Palma. Ya, Pak Surya Darmadi. Ketika didakwa, beliau itu didakwa merugikan keuangan negara 78 triliun. Itu dakwaannya. Bagaimana mereka menghitungnya? Kita nggak ada. Siapa yang tahu? Yang sepanjang yang saya tahu yang melakukan perhitungan itu adalah ahli tanah, orang kehutanan, ya, yang mereka menghitung kerugian itu terjadi karena untuk memulihkan tanah yang digunakan menjadi kebun itu perlu waktu 100 tahun. Per hektar biaya memulihkan tanah itu sekian ratus miliar atau sekian puluh miliar. Nah, itulah cara mereka menghitung. Ini kan nggak pernah ada yang real. Ya. Saya kira ini persoalan pokok kita. Kita sekarang ini aparat penegak hukum kita lebih banyak seolah-olah lagi kontestasi mengenai besarnya kerugian keuangan negara. Sampai dibuat udah klasmen korupsi. Sampai dibuat sedemikian rupa itu. Tetapi nyatanya kan tidak. Nah, dalam perkaranya Pak Surya Darmadi itu, dia dinyatakan di dalam perkara itu kerugian keuangan negara itu 2,6 sekian triliun. Uangnya dia sudah disita 5, sekian triliun. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Seluruh hartanya dia disita, termasuk uangnya, tetapi tidak pernah dieksekusi. Nah, ini problem pokok kita. Ya. Apalagi kalau sekarang misalnya, saya nggak tahu bagaimana mereka menghitung misalnya 300 triliun terkait dengan timah. Saya yakin betul kalau melihat presentasinya salah seorang ahli tanah dari IPB itu, yang mereka menghitung itu. Karena kerusakan tanah. Ya. Jadi hanya sekedar potensi. Ya. Tidak ada yang real. Kita nggak tahu yang real itu seperti apa. Karena begini Andro, ini ada kecenderungan ahli-ahli kita dalam menghitung ini. Salah satu di antaranya yang mereka sebut sebagai illegal gain, ya. Akan tetapi apa yang mereka sebut illegal gain ini tidak nggak pernah jelas ukurannya, ya.
Kalau yang jelas ukurannya itu illegal gain itu kalau terkait dengan drug and trafficking. Jelas itu. Perbuatannya itu salah, ya. Tidak boleh menurut hukum, sehingga itulah kerugian, ya. Dan seluruh kerugian itu adalah illegal gain. Nah, persoalan kita, saya kembali ke urusan yang tadi dibicarakan, yang ditanyakan itu Maria, ya. Apalagi Saur tadi begitu berapi-api mengenai 1.000 triliun. Apa iya? Siapa yang menghitungnya? Nah, apalagi terakhir ini kan sudah agak setengah berbalik kan, hampir balik kanan. Keterangan yang diberikan, yang kemarin itu dioplos, kemudian sekarang ini apa istilahnya? Blending, Pak. Blending. Apa betul seperti itu? Kalau misalnya mereka itu mendapatkan keuntungan per barel misalnya berapa dolar, mereka itu kan punya uang untuk mengimport minyak itu, kemudian kita gunakan di sini. Mereka kan pakai uang, ada cost of money. Apa itu nggak pernah dihitung? Saya kira ini yang kita mesti hati-hati. Jadi ya. angka ini ngadi-ngadi itu menurut Bapak? Saya belum tahu bagaimana mereka menghitungnya. Tetapi dari pengalaman saya yang sudah pernah saya lihat dari beberapa perkara, perhitungan itu nggak benar. Enggak ada dasar hukumnya. Begini Andro, kalau kita bicara tentang kerugian, ya, ada akuntansi bisa menilainya. Kalau nggak salah saya Daniel akuntan, ya, bisa dihitung. Tetapi kalau kerugian perekonomian negara atau kerugian lingkungan, kita pakai apa menghitungnya? Nggak ada standar baku bagaimana menghitungnya. Oleh karena itu saya terus terang saya agak merasa risih gitu ya. Kalau dengan besarnya kerugian-kerugian yang dibicarakan ini. Apalagi sekarang tuntutannya hukuman mati. Saya ingat satu perkara di Cina itu dalam catatan saya Li Jianping ya, berapa tahun yang lalu. Dia itu dihukum mati karena dia melakukan penggelapan yang nilainya kalau kita rupiahkan itu sampai 7 triliun. Ini penggelapan. Real artinya. Bukan seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan hukuman mati. Ya. Kenapa? Karena belum tentu orang itu bersalah terhadap kasus-kasus tertentu ini tadi. Apalagi Kurnia tadi kita sudah dengar. Ada syarat untuk bisa dijatuhkan hukuman mati. Ya. Kita ke belakang memang hukuman mati ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Dari zamannya Hammurabi itu sudah ada hukuman mati. Tetapi hukuman mati zaman itu ada hal-hal tertentu. Ya, sebagai salah satu contoh kalau ada di kuil, mereka curi barang yang ada di kuil, orang bisa dihukum mati. Nah tetapi sekarang untuk sesuatu yang tidak jelas, kita mau jatuhkan hukuman mati, itu kita namanya zolim. Ya. Saya kira ini yang harus kita pahami betul secara baik. Jadi kalau saya ya lebih cenderung mari kita coba lihat secara hati-hati persoalan hukuman mati ini. Sebab menurut hemat saya, ya seperti Pak Fredrik juga katakan tadi, ya hukuman mati itu sama saja dengan kita mengambil hak Tuhan untuk mematikan orang. Meskipun ya dalam Islam saya tahu sedikit, Daniel bisa jelaskan bahwa umumnya ya hukuman mati itu kan terhadap pembunuhan. Dan kalau terhadap pembunuhan itu pun, kalau keluarganya memaafkan, itu tidak akan dijatuhkan hukuman mati. Lalu kalau tidak hukuman mati apa, Pak? Saya kira efek begini, yang pantas begitu. Pidana itu gunanya itu adalah optimum remedium. Ya. Pengembalian sebesar-besarnya atas kerugian. Ngapain kita menghukum mati orang? Nggak ada gunanya. Ya istilahnya Pak Fredrik itu adalah balas dendam. Kalau saya lebih cenderung untuk diambil seluruh hartanya, ya. Kemudian hasil korupsinya itu kalau memang betul itu ada, itu dirampas dan kemudian dia lebih banyak lagi dihukum untuk membayar denda. Sekarang ini denda yang dijatuhkan itu kalau saya tidak keliru maksimal itu cuma 1 miliar. Ya. Ini yang harus kita pikirkan ke depan. Kalau saya justru cenderung sekarang ini, kalau ada orang ya
tidak minta diadili, tetapi dia bukan hanya sekedar mengembalikan berapa banyak uang yang dia korupsi, ya, tetapi dia juga bersedia didenda, untuk membayar denda kepada negara. Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Bang Daniel ditanggapi. Kenapa tidak Bang dimaafkan saja kalau semua asetnya, semua hartanya disita? Boleh nggak sedikit sebelum Bang Daniel? Sedikit. Aku tambahin sedikit lagi Bang ya. Sedikit. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa harus ada kerugian yang nyata. Jadi tidak bisa orang dihukum atas potensi kerugian yang Pak Magdir sampaikan tadi. 1.000 triliun itu harus nyata itu. Taksirannya harus jelas Bang. Harus konkret, jelas, Bang, ya? dihitung jelas berapa jumlahnya baru bisa dituntut. Itu satu. Yang kedua, soal hukuman mati. Hukuman mati ini pernah diterapkan di Indonesia pada kasus Yusuf Muda Dalam. Ya, pada tahun 66 dia dijatuhi hukuman mati selaku Menteri Urusan Bank Sentral sekaligus merangkap jadi Gubernur BI. Cuman dia meninggal dalam penjara sebelum eksekusi itu dilakukan. Artinya Indonesia pernah menerapkan hukuman mati terhadap kerugian negara 94 miliar pada tahun 66. Mungkin Bang hari Daniel, ini 100 Bang triliun Daniel. mungkin Bang ya. Saur ditanggapi Mungkin ya? tidak ini, Bang Pak. Saur ya. Iya, baik. Terima kasih. Saya perlahan-lahan supaya bisa sampai pesan yang diinginkan Presiden Prabowo. Pertama, harus dipahami dulu apa rumusan dan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Pertama, tujuan utama Pak Prabowo tentu adalah ingin menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Itu sama dengan tujuan puasa kita hari ini, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk bertakwa, instrumennya apa? Berpuasa. Nah, salah satu instrumen untuk mencapai kesejahteraan itu Pak Prabowo itu punya panduan. Panduan beliau tentu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 itu misalnya di ayat 1 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan dipergunakan dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya mulai dari situ saja. Nah, untuk menghadirkan kesejahteraan tentu kita harus mengakselerasi ekonomi. Nah, kan Pak Prabowo terkenal 2014, 2019, 2024 termasuk kalimat yang paling pamungkas dan sering diejek itu adalah istilah bocor kan. Bocor, bocor, bocor. Nah, ini berangkat sebenarnya dari rumusan pendapatan ekonomi. Kan kita sering tuh kalau belajar makroekonomi rumus Keynesian Y sama dengan C plus I plus G plus net export NX. C itu konsumsi, Y ini pendapatan, C itu konsumsi. Nah, hari ini konsumsi masyarakat kita itu adalah pembentuk utama pertumbuhan ekonomi. Ditambah dengan investasi. Nah, investasi ini banyak sekali yang kemudian keluar. Artinya uangnya keluar dari industri ekstraksi, pertambangan dan sebagainya. Nah, disinilah yang kemudian diingatkan Pak Prabowo sejak awal ada banyak kebocoran dari sisi ini. Ditambah lagi satu lagi G, government expenditure. Government expenditure kita itu banyak yang bocor. Bahkan Pak Prabowo mengutip ini hal yang disampaikan Pak Mitro puluhan tahun yang lalu bahwasannya 30% government expenditure kita itu atau belanja birokrasi kita itu banyak yang bocor. Ditambah lagi net ekspor, artinya ekspor kita itu banyak kemudian sumber daya alam kita yang kemudian dibawa ke luar negeri, ada kebocoran dan macam-macam. Nah, di semua pembentuk pertumbuhan ekonomi ini ada praktek korupsinya. Nah, disitulah yang kemudian Pak Prabowo bagaimana caranya supaya konsumsi masyarakat ini tinggi. Kita harus menekan supaya investasi yang ada di dalam negeri itu bermanfaat untuk kepentingan dalam negeri. Maka itulah kemudian ada kebijakan misalnya devisa hasil ekspor sumber daya alam itu harus diletakkan di bank dalam negeri selama 1 tahun. Supaya tidak kemudian selama ini cash outflow semuanya. Itu salah satu cara supaya kemudian pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi. Kebocoran di sektor investasi itu harus diperbaiki. Kemudian di government expenditure ini yang kemudian paling banyak terjadi selain sumber daya alam di investasi dan sebagainya. Nah, semua kalau Bapak perhatikan
kasus korupsi sekarang yang terungkap, semuanya itu banyak sekali terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sedikit yang terkait dengan korupsi dalam tanda kutip, ecek-ecek. Semuanya terkait penguasaan hajat hidup orang banyak, yang semuanya jadi bottlenecking bagi pertumbuhan ekonomi kita. Nah, makanya kemudian Pak Prabowo mulai dari agenda beliau itu, agenda memberikan ruang yang besar supaya ekonomi kita itu bisa berkompetisi dengan sehat. Makanya dimulailah dibersihkan dari sisi hulu. Hulu ini apa? Sisi pendapatan negara. Saya sering menyebutkan dulu ketika bersama teman-teman ICW dengan teman-teman itu Bang Sahur segala macam, bahwasannya korupsi yang paling advance itu adalah korupsi di sisi pendapatan. Karena seringkali korupsi di sisi pendapatan itu sulit dideteksi. Karena dia seringkali bekerja di luar APBN. Pak Prabowo korupsi tapi pajak. fokus kan memberantas itu semua, Pak. Pak Prabowo fokusnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu menghadirkan kesejahteraan rakyat itu nggak ada rakyat yang sejahtera kalau korupsinya tinggi. Jadi jangan kemudian dibalik nih, fokus Pak Prabowo adalah pemberantasan korupsi. Bukan, fokus Pak Prabowo adalah kesejahteraan rakyat. Cara menghadirkan kesejahteraan rakyat apa? Tekan kebocorannya, tekan kasus korupsinya, mana yang jadi bottlenecking kesejahteraan sekarang diberantas. Mulailah dari sisi pendapatan tadi. Efisiensi dilakukan, pastikan jangan ada kebocoran pajak, pastikan pajak-pajak di sektor tambang itu masuk, di sektor-sektor lain itu masuk, itu bereskan. Kemudian baru nanti di sektor hilir. Angka fantastis gimana? Masuk akal itu? Banyak angka fantastis yang sekarang dipertontonkan di Begini, hadapan Pak Prabowo selalu sampaikan begini, semua kritik yang disampaikan oleh para ahli hukum itu penting didengarkan. Seperti tadi yang disampaikan Bang Magdir, itu kritik yang harus dijawab oleh seluruh perangkat hukum. Itu yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Bahkan di rapat-rapat kabinet yang saya ikuti, Pak Prabowo selalu menyebutkan, Anda aparatur hukum, salah satu komitmen saya adalah meninggikan pendapatan aparatur hukum, mulai dari hakim sampai dengan sampai dengan polisi. Tetapi jangan kemudian yang menjadi pelanggar hukum justru Anda semuanya. Itu dia. Termasuk itu yang juga selalu kritik dari diingatkan. Bang Saur tadi soal Iya. hukuman mati, Bang. Dijawabnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Ya, kalau tadi Bang Daniel bilang mendengar gitu, Pak Prabowo mendengar kritik-kritik dari para praktisi hukum, kita ingin dengar juga nih. Mahasiswa seperti apa suaranya? Silakan. Selamat malam semuanya, narasumber yang terhormat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Melati dari mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Saya ingin bertanya, apakah jika misalnya nanti seandainya jika hukuman mati ini disahkan, apakah ada jaminan bahwa hukuman mati ini tidak akan ditunggangi oleh kepentingan elit-elit tertentu? Karena kita tahu dinamika politik Indonesia saat ini itu lebih cenderung kepada kepentingan-kepentingan oligarki yang ada saat ini gitu. Titipan gitu Mbak ya? Ya. Bang Daniel, Bang Daniel silakan ditanggapi Bang. Iya, pada prinsipnya sih Pak Prabowo akan banyak mendengar ya terkait apakah urgensi hukuman mati seperti apa. Toh kan memang selama ini sudah ada instrumen untuk hukuman mati itu dengan syarat. Tadi sudah dijelaskan oleh Kurnia, Bang Saur, dan semuanya Bang Magdir. Nah tapi fokus Pak Prabowo adalah saya mengambil beberapa catatan tadi. Dan ini yang sedang dilakukan dan sempat juga disampaikan Pak Prabowo kepada publik dan sempat dibelokkan. Terutama terkait dengan koruptor-koruptor itu harus siap mengembalikan uang-uang atau aset yang mereka curi. Catatannya itu sebenarnya seperti disampaikan oleh Kurnia tadi, kemudian Bang Magdir, kemudian Bang Aryo juga terkait bagaimana caranya uang-uang negara yang sudah dikorupsi itu kemudian transparan dia tadi juga dicatat oleh Pak Freddy ke negara. Nah, fokus Pak Prabowo tadi saya sebutkan bagaimana keuangan negara punya kapasitas fiskal yang cukup. Yang tadinya sudah hilang itu bisa dikembalikan. Itulah tadi Pak Prabowo pernah sampaikan untuk koruptor-koruptor silakan taubat, datang ke saya,
kemudian kembalikan, Anda harus bersedia kembalikan semua dan mengakui Anda sudah malingin uang sekian. Bukan berarti, ini harus dicatat, bukan berarti kemudian dimaafkan mereka. Koruptor ya, diapain, mereka Bang? harus tetap mempertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kan nanti di hakim itu kan pasti ada pertimbangan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya sudah sangat moderat, sering ngomong berulang kali di pidato-pidato yang kemudian seringkali dibelokkan. Anda koruptor-koruptor kalau mau tobat di sini datang ke saya, tapi kembalikan semua harta yang sudah Anda maling. Nah, proses hukum gimana? Ya proses hukum. Bukan kesannya enak banget langsung dimaafkan, bukan kesan langsung balikin bebas, kemudian ya, Bang, ya. diampunkan, enggak begitu. Artinya kalau mereka punya itikat baik untuk bertaubat secara nasuha gitu, saya kira-kira kembalikan semuanya, Anda mengaku, ya kemudian proses hukum diikutkan. Nanti ada pertimbangan hakim yang akan menentukan bagaimana. Jadi catatan terpenting saya dan harus saya garis bawahi dari sekian teriakan diskusi kita itu adalah Pak Prabowo fokus bagaimana caranya keuangan negara, hak publik itu sampai. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan untuk rakyat banyak. Boleh begini. Ada satu hal saya kira yang kita bisa pikirkan ya. Dengan saya termasuk orang yang tidak begitu happy dengan persoalan pengadilan. Di Belanda itu kalau saya tidak salah ingat ada Financial Penalties Act tahun 83 ya. Di mana undang-undang ini memberikan hak kepada seseorang yang segala kejahatan dia bisa datang kepada hakim melalui jaksa. Dia menyampaikan bahwa dia akan membayar denda sebesar-besarnya sesuai dengan putusan hakim tanpa perlu diadili. Nah, kenapa enggak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel tadi, bahwa mungkin seperti ini yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Kenapa enggak ini yang kita lakukan? Ya, ini saya kira jauh lebih baik daripada keriuhan yang kita ciptakan atau yang kita omongin di media sosial. Jadi menurut hemat saya itu ya mari kita cari sesuatu itu yang lebih banyak manfaatnya daripada banyak mudarat. Tadi saya sudah menganalisis salah satu benchmarking kita benar-benar di banyak akselerasi kemajuan itu China. Saya kira kalau Bah Madri itu saya kira saya bisa pahami, Eropa itu kebudayaannya itu sudah sangat luar biasa. Saya bilang dalam 25 tahun tuh Korea sudah bilang 3-4 tahun. Kita ini bicara deterrent effect gitu loh. Bukan semata-mata kita kemudian saya bilang kita dendam kepada dia. Ini pesan kepada kita semua. Saya tidak mau anak-anak saya hanya karena hukum yang lembek selama ini diperlakukan. Sama dengan dibilang tadi Pak Fredrik. Seorang koruptor kemudian di Bandung itu Pak? Suka miskin gitu loh. Mereka tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Saya usul sebenarnya Mas Andro, kalau malam ini coba misalnya penjara kita yang paling serius itu apa? Nusa Kambangan. Saya bilang kenapa kita tidak tempatkan mereka di Nusa Kambangan juga sebagai pesan. Tadi udah dibilang Daniel. Semua yang dikemplang itu adalah hajat hidup orang banyak. Kembali. Soal kematian saya tidak bicara teologi, tapi dalam konteks ini saya praktisi hukum. Tadi Kurnia mengatakan ini sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia. Justru para koruptor lah yang melanggar hak asasi orang. Oleh karena itu menurut saya, coba kita terapkan yang saya bilang. Hal yang berbeda, yang barangkali benchmarking kita tidak tepat misalnya Eropa. Sehingga kita perlakukan misalnya ketika Anda misalnya keluar dari penjara. Misalnya gini loh Pak Andro. Ini bukan kesalahan para koruptor juga. Kesalahan Andro atau kita juga semuanya. Orang sudah koruptor misalnya sudah melakukan gemblang. Apalagi pejabat publik. Keluar dia masih disambut sebagai hero Pak Andro. Nah maksud saya perspektif kita malam ini saya bilang. Soal debat teologi daripada Tuhan bukan soal kapasitas saya. Tapi saya bicara norma. Sampai konteks ini Amerika aja. Sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati kok. Sehingga itu yang kita bilang, kita berharap dari deterrent effect misalnya. Karena toh dia tahu
tahu undang-undang ini apa risikonya, toh ditabrak-tabrak karena dipikir. Dia juga bisa seperti Bang Mahdir bayar hakim, dan itu fakta. Jangan kita tutup-tutupi. Saya bayar hakim. Enggak maksud saya. Pengadilan kita tidak baik-baik katanya. Misalnya, saya kira Saur, ya, bukan saya terus terang. Bukan. Bang, kita tidak menyerang personal ya Bang, kita tidak menyerang personal. Karena begini, pengadilan kita tidak, saya mengatakan, pengadilan kita tidak baik-baik, saya mengatakan, Hakim Agung, hakim masih banyak di penjara karena korupsi, bukan Bang Mahdir. Saur Siagir mengatakan. Oleh karena itu kalau saya, bukan Bang Mahdir mengatakan pengadilan kita tidak baik. Tapi saya mengatakan, banyak hakim, Bang Andro. Oknum. Banyak, bukan sekedar oknum. Sudah hakim agung. Itu yang saya bilang, beberapa hakim kita, demi Allah dia mengatakan keadilan. Tetapi dia, malah menurut saya sama. Hakim-hakim kita, Saur Siagian, penegak hukum, dikasih sepertiga. Kalau coba tadi Pak Fredrik Hakim yang nggak benar, ini pertama juga target kita harus hukuman mati, bukan sekedar kemudian pelaku ekonomi, karena mereka sebagai wakil Tuhan gitu loh Pak Andro. Itu sebabnya menurut saya kembali, ini bukan soal kebencian kepada siapapun, tidak. Tetapi soal kemanusiaan, soal cinta, supaya kita selamat semua. Ditanggapi dulu singkat boleh, Pak Mahdir sebelum ke Bang Ganda. Saya bukan apa-apa ya. Saya kalau dikatakan bahwa seolah-olah saya ini juga ikut main-main dengan membayar hakim, tadi ya. soal pengadilan. Saya pikir ya itu ya bisa dicek lah, ya. Saur, saya terima uang saja, ya. Enggak. Bang Abang jangan serius, karena saya enggak. Ini sangat serius. Enggak. Ya. Saya bilang tadi Abang pengadilan tidak baik-baik. Enggak ada saya tuduh Bang Mahdir, jangan juga digeser. Saya mengatakan. Kalau menyangkut uang, ya, uang 27 miliar saja saya kembalikan, saya serahkan untuk memberikan contoh kepada orang. Ya. Advokat itu bukan orang yang bisa disogok, bisa disuap, ya, atau mau nilep uang. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kami ini punya integritas, ya, punya kepribadian. Ya. Pekerjaan kita ini adalah pekerjaan terhormat. Jadi saya kira ya tolonglah jangan membuat insinuasi bahwa orang lain ikut cawe-cawe. Oh Bang Mahdir, saya harus tanggapi. Saya tidak pernah tidur Anda. Anda juga jangan itu. Tadi Mahdir mengatakan pengadilan kita, bukan saya bilang Mahdir bermain. Jangan juga dong. Saya marah sama Abang kalau Abang jadi geser. Cuman Abang bilang saya mengamini kalau Abang menuduh pengadilan kita tidak baik. Okay. Saur Siagian mengatakan banyak hakim kemudian melakukan korupsi. Jadi Abang jangan juga baper seakan-akan saya tuduh, tidak Bang. Cuman saya amini Abang mengatakan pengadilan kita tidak baik. Saya cuma menguatkan pernyataan Mas Daniel tadi bahwa Presiden kita menawarkan mungkin salah satu jalan keluar. Itu kan tawaran soal pengembalian oleh para koruptor terhadap apa yang dicuri. Saya pikir itu sebuah terobosan hukum. Walaupun di dalam hukum kita nggak ada celah untuk mengembalikan kemudian prosesnya diteruskan. Tapi sebagai terobosan hukum itu saya pikir menarik, ya, daripada dikejar-kejar menghitungnya susah. Ya, karena ini sangat besar yang diambil, kemudian mereka juga membawa modalnya keluar dan sebagainya. Sebegitu salah satu jalan keluar yang juga mungkin belum bisa dilaksanakan juga. Belum tentu juga orang mau kembalikan gitu. Iya, pertama begini. Apa mau ngaku gitu loh? Begini, sikap politik Presiden Prabowo itu saya sering gunakan istilah akumulatif advantage. Mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan kepemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan sebelumnya punya banyak alpa, banyak sekali. Nah itulah yang kemudian harus diperbaiki hari ini. Yang baik-baik diakumulasikan. Nah misalnya salah satu yang perlu diperbaiki adalah model-model penanganan pemberantasan korupsi. Pak Prabowo pilihannya tidak ingin seolah-olah penuh riuh begitu, penuh heroisme, tapi kemudian beliau fokus pada tujuan utamanya, apa? Kesejahteraan. Maka itu yang didesain dan diinginkan oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian para tanda kutip koruptor ini ingin taubat, istilah beliau bahkan, ingin mengembalikan semua apa-apa yang sudah dikorupsi, monggo lakukan itu. Nanti dibicarakan mekanisme hukumnya seperti apa.
Namun bukan berarti menggugurkan hukuman terhadap mereka. Oke, kalau prosesnya harus tetap dilakukan. Terkait hukuman mati kan sederhana, Mbak Maria. Tidak, Pak Prabowo? Kan hukuman mati sudah ada instrumennya tadi disebutkan. Syarat-syaratnya itu ada. Undang-undang itu sudah menyediakan instrumen untuk melakukan hukuman mati dengan syarat A, B, C, D. Kemudian yang ketiga, Maria dan Andro. Saya tadi teringat yang disampaikan oleh abang saya ini, Bang Saur. Ternyata Bang Saur ini dia sangat ngefans sebenarnya dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan tadi, misalnya dipikirkan penjara khusus terkait dengan koruptor. Di rapat terbatas kabinet yang lalu, Pak Prabowo sampaikan begini, Pak Menteri Inpas, coba Anda pikirkan penjara khusus koruptor. Oh. Mirip-mirip, itu disampaikan di rapat kabinet terbatas. Anda pikirkan penjara khusus koruptor, jangan seperti yang penjara yang ada sekarang gitu. Jadi seperti Alcatraz lah beliau begitu kan, sambil bercanda. Beliau sampaikan artinya apa? Pak Prabowo sudah mikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi catatan Pak Prabowo, kita jangan terlalu fokus pada upaya menghukum orang lain, tapi kita fokus pada upaya bagaimana hak-hak publik itu bisa dikembalikan. Kemudian dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga bukan hanya wacana Bang, tapi implementasinya nyata dirasakan oleh rakyat. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Iya, jadi saya juga masuk ya sebagai segmen terakhir juga. Yang pertama, kalau kita bicara satu obat mujarab pemberian efek jerah, satu yang dari tadi belum dibahas, yaitu pencabutan hak politik. 30% dari kasus yang ditangani oleh KPK, dari 1.500-an tersangka dari KPK berdiri 2003 sampai saat ini, 30% diantaranya berasal dari sektor politik. Anggota legislatif, DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi RI, dan juga kepala daerah. Itu adalah orang-orang yang punya afiliasi dengan politik, tapi seringkali entah itu penuntut umum KPK atau mungkin majelis hakim tidak memanfaatkan instrumen pencabutan hak tertentu, yaitu pencabutan hak politik. Sekalipun memang Mahkamah Konstitusi sudah memberikan jangka waktu maksimal 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi menyambung Bang Daniel sedikit, banyak sekali sebenarnya petunjuk-petunjuk bagi Pak Prabowo untuk memperbaiki situasi pemberantasan korupsi. Satu saja sebelum nanti bergeser ke Pak Fredrik, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu terakhir kali direvisi 24 tahun yang lalu, Undang-Undang 20 tahun 2001. Sedangkan korupsi itu adalah kejahatan yang berkembang, transformasi teknologi. Tidak mungkin undang-undang itu tidak diperbarui. Sayangnya pemerintah yang lalu seringkali salah menerapkan atau memberikan resep. Oke, singkat. Ada undang-undang tipikor tapi yang justru direvisi KUHP yang hukumannya diperingat. Oke, langsung ke poinnya Pak. Ya, saya menyarankan adanya badan pengawas eksternal yang diberi wewenang oleh pemerintah, karena badan pengawas internal itu sering jadi banci, tidak bisa tegas untuk melakukan penindakan. Jadi didirikan suatu badan pengawas eksternal yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang dicurigain. Kedua, saya menyarankan dihidupkan penyanderaan terhadap saudara keluarga garis lurus bila yang bersangkutan tidak kooperatif. Melarikan diri, istrinya, orang tuanya disandra. Karena pajak aja kita bisa disandra, kenapa orang jahat nggak bisa disandra? Ya. Dalam hal ini juga saya minta supaya ada pembagian tugas yang jelas antara penyidik. Seperti ke KPK itu wewenang berapa itu tidak tumpang tindih, sekarang saling berebut. Kemudian dapat yang gede, yang lainnya dikatanya kerdil. Nah itu tidak benar itu kan. Terima kasih kita untuk hukuman bagaimana mati, bersih-bersih dari pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak, durasinya sudah habis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS ya yang sudah batik Jacquard. Itu dia, elegan sekali Andro pada malam hari ini, dan apapun itu koruptor tidak ada ampun di negeri ini. Kita akan memberantas korupsi dengan seserius mungkin. Terima kasih banyak seluruh narasumber. Kami berdua pamit, saya Maria Tegar. Saya Andro Merkuri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Boleh sambil berdiri semua, Bapak-Bapak kita berikan.
dipersembahkan oleh